evaluasi di musim depannya itu pengen seperti apa Pak? Jarak tanam diperlebar lagi Pak. Diperlebar Ya lagi. minimal 1 meter. Wah, jarak tanamnya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan menguji kesaktian dari buku sakti terkait dengan pengendalian keriting daun dan bagaimana cara memperpanjang masa produksi atau masa produktif dari tanaman. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengendalian keriting daun gitu, atau fase keriting daun yang disebabkan oleh hama ya, entah itu tungau, entah itu trip atau kutu-kutuan yang lain gitu. Tetapi pada dasarnya di lahan ini awalnya ini mengalami keriting daun yang cukup parah, tetapi alhamdulillah bisa disembuhkan hanya dengan 2 kali aplikasi. Kemudian di lahan ini juga teman-teman mungkin juga tidak menyangka bahwa lahan ini umurnya sudah tidak lagi muda atau sekitar 160-an hari setelah tanam, tetapi kondisi tanamannya ini masih sangat muda seperti 80-an hari gitu. Jadi berarti menjelang pembuahan awal gitu. Padahal ini sudah petik puluhan kali dan umurnya sudah sekitar 6 bulan bahkan mungkin lebih ya, sekitar 6 bulanan. Nah, kondisinya masih seperti ini gitu. Jadi ada beberapa kiat yang disampaikan atau yang dilakukan oleh sang pemilik lahan untuk memperpanjang masa produktivitas dari tanaman ini. Dan perlu sahabat petani semua ketahui, ini juga sebagai pembuktian atau pembuktian kita sedang menguji kesaktian dari buku sakti. Alhamdulillah di lahan ini terbukti, bukan hanya di petani awam, tetapi ini adalah petani yang sudah biasa bertani, tetapi ada perubahan yang signifikan dari budidaya sebelumnya dengan mengikuti metode buku sakti ini. Kira-kira apa yang membedakan dan bagaimana hasilnya? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kiri saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Moga Pak mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akmal, asli dari Cibarusa, Bekasi, Jawa Cibarusa Barat. Ya Pak ya? Iya. Pak Akmal yang beralamat di Cibarusa, Kabupaten Bekasi ini, Jawa Barat. Jadi mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kemudian kalau melihat kondisi tanamannya ini sangat-sangat istimewa. Alhamdulillah Pak. Kalau boleh tahu ini sudah umur berapa ini Pak? 160. 160 hari. Padahal kalau di sini mungkin panen sekitar umur 85-an hari ya Pak ya? Iya Pak. Berarti sudah sekitar 80 harian panen ini. Berarti kalau hitungannya mungkin sudah di atas 20 kali petikan. 20 petikan. Dan kalau melihat kondisi tanamannya ini sepertinya masih seperti tanaman muda. Tanaman, kalau saya melihatnya malah seperti tanaman umur 80-an hari yang belum dipetik. Padahal ini sudah petik berkali-kali ya Pak? Sudah berkali-kali Pak. Berarti ini buah yang kedua ini? Buah yang ketiga. Sudah ketiga ya Pak ya? Buah yang sudah yang ketiga. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sahabat petani semua, kita akan mengupas tentang kesaktian dari buku sakti ini, buku sakti, dan alhamdulillah beliau sudah membuktikannya. Menurut jenengan kualitas dari buku sakti ini menurut jenengan gimana ini Pak? Sangat bermanfaat sekali, membantu para petani khususnya cabai juga. Berarti sebelum melakukan ini Pak Akmal itu sudah biasa berbudidaya tanaman? Iya. Tapi dengan metodenya sendiri? Metode sendiri. Biasanya itu dengan metode biasanya itu kendalanya di apa Pak? Layu fusarium, virus Gemini, dan yang lain banyak juga. Kemudian kalau untuk yang saat ini gimana Pak? Alhamdulillah aman. Aman. Perbedaannya sangat signifikan. Metode yang digunakan ini adalah full SOP ya Pak ya, yang ada di buku sakti tersebut dan sudah diuji kualitasnya. Beliau bukan petani pemula tapi sebelumnya sudah pernah menanam tetapi gagal panen. Nah, beberapa kali gagal panen, tetapi untuk lahan ini bukan cuma berhasil tapi sangat istimewa. Yang biasanya menyerang itu adalah di kelayuan, kemudian virus Gemini, kemudian antraknusnya atau pateknya. Alhamdulillah di lahan ini aman. Virus Gemini juga hanya hitungan jari. Kalau populasinya ini sekitar berapa Pak? 2.400. 2.400. Yang tadi kena kuning hanya sekitar 4 pohon. Kalau yang layu alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi padahal ini ditanam dulu pas musim kemarau ya Pak? Kemarau gitu, bulan 6. Dan ini yang membedakan berarti dengan metode yang sebelumnya itu, kalau ini full SOP mungkin dari bedengannya, kemudian pupuk dasarannya, kemudian perawatan yang digunakan itu juga full SOP ya Pak? Kalau sampai berikut bimbingannya yang nggak kenal lelah. Nggak kenal lelah itu maksudnya gimana Pak? Ada kendala gitu ya,
kita nggak ngerti juga, Mas Daniel siap membimbing kita 24 jam. 24 jam. Jadi bimbingannya itu bukan cuma dalam beberapa menit, tapi siap membimbing selama 24 4 jam. jam. Ketika beliau masih aktif, insya Allah Masih masih akan terus direspon ya Pak. Ya direspon. Berarti sudah sangat merasa terbantu Terbantu. dengan kehadiran buku sakti itu. Jadi ketika sesuai dengan SOP, kemudian ada kendala di tengah-tengah, itu bisa langsung dikonsultasikan gitu Bisa ya, Pak. dikonsultasikan. Berikut dengan solusinya. Iya. Jadi mungkin itu sahabat petani semua, buat teman-teman yang kemarin sudah penasaran terkait dengan kesaktian buku sakti. Kemarin juga sudah kita buatkan videonya tentang dasarannya. Kemudian kalau di lahan ini mungkin kita akan lebih spesifik bagaimana cara memperpanjang umurnya, umur tanaman ini. Karena biasanya kalau umur 160-an hari itu tanamannya tidak seperti ini Pak. Daunnya sudah tua, kemudian buahnya juga sudah mulai mengecil atau sudah mau habis. Tapi kalau lahan milik Pak Akmal ini malah seperti muda lagi. Kemarin kalau tidak salah sempat kena kendala ya Pak ya? Iya Pak, keriting Pak. Keriting daun. Keriting daun. Lumayan parah itu Pak? Lumayan parah. Lumayan parah. Dan apa dari ketika sudah terserang keriting itu nanti kendala yang ditimbulkan itu apa saja Pak? Bunga rontok, pucuk macet, tunas macet. Bunganya rontok, kemudian daunnya jelas keriting ya, kemudian Jelas pisan. keriting, kemudian hampir rontok, kemudian buahnya juga rontok atau stagnan atau terhenti. Terhenti stagnan. Proses pemanenan itu jadi terhenti. Tetapi alhamdulillah bisa dipulihkan ini Pak. Pulihkan, alhamdulillah. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh sahabat petani semua ya ketika pengendalian dari serangan keriting daun, karena itu memang dampaknya cukup fatal karena menyerang di daun, apalagi daun itu sebagai tempat fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Kalau daunnya rusak tentunya produktivitasnya juga akan terhambat. Nah, lahan milik Pak Akmal ini juga sesuai SOP, tetapi ada kendala di lapangan terkait dengan serangan keriting daun. Alhamdulillah bisa dipulihkan. Treatment atau perlakuan yang dilakukan atau arahan yang diberikan untuk Pak Akmal ini apa Pak untuk tanaman ini? Aplikasi Premino sama treatment keriting daun yang ada di buku SOP. Tambahannya itu di Premino itu ya Pak ya? Iya Pak. Cara aplikasinya gimana Pak? Tunggal dosis tinggi Pak. Tunggal Dosis disemprotkan tinggi dosis pertama. tinggi. Dosis tinggi itu berapa mili 2 per liter? mili per liter. 2 mili per liter. Itu di pertama aplikasi tunggal ya Pak ya, Iya, Pak. hanya dengan air dengan dosis 2 mili per liter. Fokus atas hanya disemprot. Kemudian aplikasi kedua treatment keriting. Treatment yang ada keriting, di buku SOP. buku SOP. Berarti ada inseknya ya Pak ya? Ada. Kalau inseknya kalau boleh tahu menggunakan apa Pak? Winder Pak. Winder sama Amistartop sama Premininya juga dimasukkan lagi. Masukkan lagi. Berarti 2 kali aplikasi itu sudah ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah. Jadi menurut Pak Akmal manfaat dari Premino itu untuk penyembuhan keriting daun itu apa Pak? Alhamdulillah sangat terbantu. Sangat terbantu. Yang awalnya sudah pesimis, Udah pesimis, akhirnya bangkit lagi Pak. Semangat baru lagi Pak. jadi nggak kebayang kalau tanamannya itu mau tumbuh lagi gitu ya Mau Pak. tumbuh lagi. Jadi kan udah Kayak muda lagi. kayak mudah lagi. Padahal itu sudah stagnan, kemudian sudah mungkin harapannya sudah ini juga sepertinya sudah mau selesai lah masa produktifnya. Tetapi kalau ini malah seperti memulai lagi dari awal gitu. Jadi mungkin ini sahabat petani semua, kalau yang mengeluhkan terkait dengan keriting daun, solusinya mungkin tadi bisa disesuaikan seperti yang tadi Pak Akmal lakukan ya. Pertama itu adalah aplikasi Premino secara tunggal dengan dosis 2 mili per liter. Kemudian pada tahap keduanya itu ada Amistartop, kemudian ada inseknya itu pakai Winder ya Pak, pakai Winder ditambah dengan Premino lagi dengan dosis 2 mili per liter. Akhirnya alhamdulillah hasilnya signifikan. Dari penyemprotan pertama itu sebenarnya sudah terlihat atau belum Pak? Sudah terlihat Pak. Hari kedua sudah terlihat sebelum aplikasi hari kedua. Sebelum ada aplikasi yang kedua itu sudah terlihat, hanya saja untuk memantapkan kembali itu diaplikasikan lagi gitu Diaplikasikan lagi Pak. Dan hasilnya jelas benar-benar ini terbukti. Terbukti. Kemudian kalau untuk pemupukan Pak, kalau untuk misalkan fase generatif untuk memperpanjang masa panen ini KCL, apa Pak? KCL itu dikocor atau dikocor? Dikocor di lubang tanam. Iya. Berapa hari sekali atau setelah 10 hari? 10 hari sekali pas di lubang tanam. Tunggal Pak berarti? Tunggal. KCL berarti untuk bagian bawah itu hanya memanfaatkan KCL. Kemudian kalau untuk bunga buahnya itu pupuknya apa Pak? Semprot daun juga Pak. Pupuk daun. Nutrisi daun. Nutrisi daunnya biasanya menggunakan apa? MKP itu. Fokus itu Pak. Iya. Oke, mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan kesaktian buku sakti
Alhamdulillah ini benar-benar jelas terbukti dan membantu ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian dengan adanya buku sakti ini, apakah Pak Akmal berencana untuk melebarkan lagi atau memperbanyak populasinya atau gimana ini Pak? Insya Allah Pak. Karena keyakinan ini Pak. Keyakinan, tambah pede Pak. Tambah pede. Semenjak kenal sama Mas Daniel MBJ. Jadi awalnya itu beliau sebenarnya sudah bertani lama. Ini lahan di samping saya juga sudah ada bekas mulsanya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Akmal, kendalanya itu dari musim ke musim ya. Kalau tidak layu, ya keriting daun, kemudian juga virus gemini, kemudian antraknos atau patek. Nah, alhamdulillah di lahan ini itu sangat terminimalisir. Dimulai dari pembentukan bedengan yang sudah sangat bagus, seperti yang dijelaskan di video pertama ya. Jadi buat teman-teman yang bingung seperti apa, nanti bisa dilihat video-video kami sebelumnya terkait dengan buku sakti, karena kalau setiap video nanti kita bahas, jatuhnya nanti durasinya akan sangat lama gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa melihat kalau mengikuti buku sakti, bedengannya itu ciri khasnya memang seperti ini, besar dan tinggi ya Pak ya. Iya. Pertimbangan Pak Akmal ini besar dan tinggi ini menguntungkan atau merugikan Pak ini? Menguntungkan Pak. Untungnya di mana Pak? Dari segi itu Pak, pertumbuhan. Pertumbuhan, kemudian mungkin dari segi air pun juga Air lebih juga lancar. lebih lancar, lebar parit juga luas. Sehingga cahaya bisa masuk itu ya Mas, Pak. bisa masuk. Pelayan sama angin juga. Bedengan besar ini yang juga sangat membantu. Kemudian ciri khasnya juga ini per lubang ini 2 tanaman ya Pak ya. Tanamannya. Ini merasa kesempitan atau gimana ini Pak jadinya? Kesempitan ngelihat hasil dari pertumbuhan sekarang Pak. Di luar ekspektasi ya Pak Di ya? luar ekspektasi Pak. Biasanya kalau nanam nggak sampai seperti ini Pak? Enggak seperti ini Pak. Kemarin ini jarak 50 atau 60 Pak ini? 60 Pak. 60 saja kalau untuk saat ini sudah kesempitan ya Pak ya? Sudah kesempitan. Kurang Pak. bisa berkembang, apalagi 1 lubang diisi 2. Mungkin evaluasi di musim depannya itu yang seperti apa Pak? Jarak tanam diperlebar lagi Pak. Diperlebar Ya lagi? minimal 1 meter. Wah, jarak tanamnya jadi 1 meter, itu sangat Satu baris Pak. Oh, pakainya 1 baris, Rencana. 1 lajur gitu, jadi lajur. Satu lajur. Karena belajar dari ini memang untuk Repot juga wah, Pak. repot juga. Ini sampai nggak kelihatan mulsanya, kalau dari atas ini sudah full sangat hijau dan Riskan roboh juga Pak. riskan roboh. Dan ini kemarin juga ajarnya juga tidak pertanaman ya Pak ya? Iya Pak. Ini juga menjadi evaluasi lagi Jadi Pak. evaluasi saya Pak. Besok kalau nanam rencananya berarti pertanaman Pertanaman tambah lagi Pak. di Ikannya 2. oh jadi kayak yang di sana ya Pak ya, Kayak yang yang di timun. samping itu, yang di timun itu, jadi di seperti segitiga lah, di Segitiga. atas nanti masih ada tambahan, di bagian bawah juga ada tambahan biar lebih kokoh. Kalau ini Ngeri. kalau ada angin sama hujan was-was ya Pak ya. Was-was Pak. Nggak nyenyak tidur aja Pak. Nyenyak tidur. Tapi kalau untuk saat ini di lahan milik Pak Akmal ini sesuai dengan SOP, nanti detailnya juga kita akan bahas di video yang lain, karena kita akan mencoba membagi ke dalam beberapa tahap. Pada intinya di video ini kita lebih fokus bagaimana cara mengendalikan keriting daun. Kalau dari segi perawatan ini sama dengan SOP-nya dari buku sakti itu. Ya, Pak. Tidak Full. ada full ya Pak ya. Full, Jadi nggak ini ada. sama plek. Nanti kita akan bahas di video kesempatan lainnya. Tetapi fokusnya ini adalah di keriting daun kemudian merangsang tunas baru. Jadi mungkin sahabat petani semua bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Akmal ini, karena kadang kita kalau sudah panen itu lupa untuk memperpanjang masa produktivitas tanaman itu. Jadi kita sudah terlena dengan pemanenan tanpa memberikan pupuk lagi. Nah, biasanya ada fase stagnan atau berhenti ya Pak ya. Nah, itu kalau tidak kita suplai dengan nutrisi, itu akan menjadi fasenya itu akan menjadi stagnan permanen. Jadi tidak lagi tumbuh lagi, tapi akan berangsur menurun. Tetapi kalau tadi milik Pak Akmal itu ada fase stagnan karena mengalami keriting daun, fotosintesisnya terhambat, kemudian suplaian nutrisinya juga terhambat, kemudian ditambah dengan nutrisi itu akhirnya bisa berkembang kembali. Dan bisa teman-teman lihat ini buktinya tanaman 180 hari tapi serasa umur 80 hari. Istimewa. Daun aman ya Pak ya? Aman. Daun aman, kemudian kerontokan bunga juga aman, kemudian buah juga aman. Kalau buahnya belum terlalu banyak karena memang ini pada fase pengisian buah ya Pak ya. Jadi kemarin itu memang fokusnya baru menyembuhkan di keriting daunnya, kemudian saat ini baru tahap pembuahan yang ketiga ya Pak. Ini maksudnya yang ketiga. Kalau hitungan petiknya beliau sudah sampai lupa sudah terlalu sering. Mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian kalau bagian bawah ini dilakukan perempelan tunas air atau tidak Pak Kemal? Tidak Pak. Tidak ya. Perempelan daun aja. Oh, hanya daun bagian bawah itu dikurangi. Tapi kalau untuk secara umum dibiarkan saja. Dibiarkan aja. Makanya setiap lubang tanam itu ada banyak, ada 8 sampai 9 tunas air, karena pertanaman bisa 4 sampai
5. Kalau di total per lubang itu bisa sampai 10 tunas ya Pak ya. Iya. Jadi sangat istimewa berarti ini Pak. Mungkin itu sahabat petani semua pada kesempatan kali ini. Intinya Pak Akmal merasa sangat terbantu dengan adanya kehadiran buku sakti dan Mr. Danielnya Iya Pak, yang senantiasa memberikan dampingan 24 jam nonstop nonstop. tanpa henti, tanpa lelah. Meskipun beliau juga belum tertemu secara tatap muka, Belum Pak. tetapi dampingannya sudah sangat nyata. Beliau bukan petani awam atau bukan petani pemula, tetapi sudah lama bertani. Tapi ada kendala yang senantiasa dijumpai. Nah, dengan mengikuti metode buku sakti ini, dengan pendampingan yang 24 jam itu, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Perbedaannya atau perubahannya itu sangat signifikan, bahkan beliau berencana untuk membuka lahan kembali gitu ya, buka lahan kembali. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini lahan milik Pak Akmal yang beralamat di Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat. Beliau sudah biasa berbudidaya tanaman, tetapi sebelum-sebelumnya itu senantiasa mengalami beberapa kendala. Di antaranya adalah kelayuan, kemudian busuk batang, kemudian antraknos, kemudian keriting daun, dan yang paling sering itu virus kuning atau virus Gemini. Nah, kemudian beliau dikenalkan dengan metode buku sakti dengan bimbingan Mr. Daniel. Alhamdulillah pola budidayanya itu dirubah total ya Pak ya. Dirubah total. Jadi ini full SOP dirubah total. Ini mengikuti full SOP. Alhamdulillah bisa teman-teman lihat ini ditanam ketika pas panas-panasnya ya Pak ya. Pas panas-panasnya. Sekarang musim hujan juga sempat kebanjiran juga di bagian sana, tetapi alhamdulillah masih sangat aman. Dari kematian aman, busuk batang juga aman, antraknus juga aman, virus Gemini juga dari 2400 hanya sekitar bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Kemudian ini juga sudah 160-an hari tetapi masih seperti tanaman muda itu. Kemudian dari buku sakti itu kita akan pecah menjadi beberapa bagian video, nanti teman-teman bisa melihat. Supaya dia tetap update, silahkan pantau terus channel Mitra Petani TV. Kemudian fokus di video ini adalah bagaimana cara penyembuhan keriting daun dan merangsang supaya masa produksi itu bisa lebih lama. Pak Akmal sempat mengeluhkan terkait dengan keriting daun dan fase stagnan dari tanaman cabenya, seperti sudah tidak mau panen lagi. Tetapi dengan treatment pemberian asam amino dengan merek dagang Premino dengan dosis 2 mili per liter sebanyak 2 kali ya Pak ya. Yang pertama itu aplikasinya tunggal, kemudian yang kedua itu dengan insek dan fungi, ada Winder, kemudian ditambah dengan Amstar Top. Tapi Preminonya masih tetap dimasukkan. Nah, dari 2 kali aplikasi itu sudah terlihat sangat nyata, daun sudah mulai bermekaran, kemudian bunga tidak rontok lagi. Ini daunnya juga sudah mulus-mulus sahabat petaninya, warnanya juga sudah sangat hijau. Ini membuktikan bahwa pemberian Premino itu memberikan dampak yang sangat signifikan untuk keriting daun dan merangsang pembungaan atau pembuahan yang kedua dan ketiga. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Akmal ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Pak Akmal? Tetap semangat, jangan ragu lagi. Dari kemampuan SOP buku sakti ini, saya sudah mencoba dan membuktikan. Dan secara kalkulasi tidak terhitung mahal ya Pak ya? Tidak terhitung mahal. Tidak terhitung mahal kalau dibanding dengan hasilnya seperti ini. Masih mudah ditemukan. Mudah ditemukan. Jadi barangnya mudah ditemukan, kemudian pendampingannya juga setulus hati, kemudian hasilnya juga bukan kaleng-kaleng. Ini sudah jelas terbukti. Ini bisa diadopsi untuk sahabat petani semua. Kalau ada yang masih ragu, bisa tetap langsung mencoba dan dibuktikan sendiri kesaktian dari buku sakti ini. Pada dasarnya sudah banyak yang merasakan. Setidaknya sudah ada 34 provinsi dari 38 sudah ada 34 provinsi yang mengikuti metode buku sakti ini. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Pak Akmal. Terima kasih, saya Akmal. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.